Hai semua, welcome to ANB UKDI. Kali ini kita akan bahas soal ophthalmologi. Seorang laki-laki usia 45 tahun mengeluh pandangan kabur ketika membaca buku. Pada pemeriksaan visus didapatkan visus okular dextra 6/20, uji pinhole 6/6, visus okular sinistra 6/40, uji pinhole 6/6. Kemudian dilakukan koreksi sebagai berikut. Dengan menggunakan lensa speris positif 1,5 didapatkan VOD-nya 6/9. Dengan speris positif 2 didapatkan VOD-nya 6/6. Speris positif 2,25 didapatkan VOD-nya 6/6. Speris positif 1,75 didapatkan VOD-nya 6/7,5. Kemudian untuk okular sinistra dengan menggunakan lensa speris positif 1,75 didapatkan VOS-nya 6/9. Dengan lensa speris positif 2 didapatkan VOS-nya 6/7,5. Dengan lensa speris positif 2,25 didapatkan VOS-nya 6/6. Dan dengan speris positif 2,5 didapatkan VOS-nya 6/6. Nah, kira-kira apa sih resep kacamata yang tepat untuk pasien tersebut? Apakah A. Okular dextra speris positif 2,5 dan okular sinistra speris positif 2,25? Apakah B. Okular dextra speris positif 2,25, okular sinistra speris positif 2? Apakah C. Okular dextra speris positif 2,25, okular sinistra speris positif 2,5? Apakah D. Okular dextra speris positif 1,5, okular sinistra speris positif 1,75? Dan E. Okular dextra speris positif 2,25 dan okular sinistra speris positif 1,5. Oke, kita balik lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi kan tadi ada pasien ya datang dengan keluhan penglihatannya kabur ketika membaca buku. Dan ternyata pada pemeriksaan visus didapatkan visus okular dextranya 6/20 ya, dengan uji pinhole 6/6, dan visus okular sinistranya 6/40 dengan uji pinhole 6/6. Nah, kita dapatkan tadi ya teman-teman ya dengan lensa speris positif 1,5 ternyata VOD-nya 6/9. Dengan lensa speris positif 2 VOD-nya 6/6. Lensa speris positif 2,25 VOD-nya 6/6. Dengan lensa speris positif 1,75 VOD-nya jadi 6/7,5 ya. Nah, untuk okular sinistra ya dengan lensa speris positif 1,75 VOS-nya 6/9. Dengan lensa speris positif 2 VOS-nya 6/7,5. Dengan lensa speris positif 2,25 VOS-nya 6/6. Dan dengan lensa speris positif 2,5 VOS-nya 6/6. Yang ditanyakan adalah resep kacamata yang tepat untuk pasien tersebut. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat suatu kerangka berpikir. Oke, ya kita balik lagi ya. Tadi ada pasien ya datang dengan keluhan penglihatan kabur ketika membaca buku. Ini bisa jadi kata kunci ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat visusnya ternyata VOD-nya 6/20 ya dengan uji pinhole 6/6 dan VOS-nya 6/40 dengan uji pinhole 6/6. Nah, sekarang kita lihat koreksi kacamatanya. Yang kita lihat di sini teman-teman adalah koreksi kacamata yang sesuai dengan penglihatan orang normal ya teman-teman ya, yaitu 6/6. Yang mana? Yaitu kalau misalnya untuk okular dextra ya speris positif 2 dan speris positif 2,25 ya. Untuk yang okular sinistra ya speris positif 2,25 dan speris positif 2,5 ya. Nah, disinilah dia tajam penglihatannya menjadi 6/6 ya. Resep kacamatanya yang mana? Ya. Nah, jadi pilihlah lensa speris yang terbesar ya. Ini diagnosanya apa? Yaitu hipermetropia.
Oke, kita bahas dulu ya teman-teman ya definisinya. Nah, jadi hipermetropia itu adalah ya, nah, suatu kondisi ya di mana terjadinya gangguan penglihatan jarak dekat atau rabun dekat. Kalau rabun jauh apa namanya? Miopia ya. Nah, hipermetropia ini ya terjadi ya karena bayangan itu jatuh di belakang retina, teman-teman ya. Kenapa? Karena tadi ya pembiasannya itu dia terlalu lemah gitu loh. Nah, terlalu lemah sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Nah, etiologi hipermetropia itu dibagi dua ya teman-teman ya. Yang pertama, karena kelengkungan kornea yang kurang ya, sehingga ya, nah bayangan yang dibentuk tadi jatuh malah di belakang retina karena pembiasannya tadi lemah ya. Korneanya kelengkungannya kurang sehingga pembiasannya itu menjadi lemah sehingga bayangan jatuh malah di belakang retina. Jadi tampak kabur ya. Dan bisa aja bola matanya yang terlalu pendek kalau pada hipermetropi ya. Nah, lihat bedanya ya. Kalau pada miopi bola matanya terlalu panjang ya. Tapi pada hipermetropi bola matanya yang terlalu pendek ya. Sehingga bayangan jatuhnya di belakang retina. Untuk faktor resikonya, jadi faktor resiko dari hipermetropia itu teman-teman ya, yang pertama itu adalah usia ya teman-teman ya. Jadi usia di atas 40 tahun itu beresiko mengalami rabun dekat ya. Nah, kemudian riwayat keluarga juga menderita hipermetropia. Dan ya, adanya penyakit misal seperti DM, gangguan pembuluh darah pada retina itu bisa menjadi faktor resiko terjadinya hipermetropia. Gejala klinisnya gimana? Nah, jadi gejala klinis dari hipermetropia itu teman-teman yaitu, nah ini, objek yang jauh terlihat jelas tapi objek yang dekat malah terlihat buram ya. Kita lihat itu ya gambarnya. Nah, jadi lensanya itu gimana? Terlalu pipih kan teman-teman ya. Lensanya terlalu pipih, kelengkungan korneanya itu kurang ya kan. Terus bola matanya terlalu pendek sehingga menyebabkan pembiasannya itu menjadi lemah gitu loh. Nah, sehingga bayangan jatuh di belakang dari retina ya kan. Nah, makanya karena pembiasannya itu terlalu lemah, maka harus ditambah pembiasannya itu ya, sehingga bayangan bisa jatuh tepat di retina. Itulah kenapa diberikan lensa yang speris positif ya. Nah, untuk diagnosisnya gimana? Nah, jadi teman-teman, diagnosis dari hipermetropia ini ya. Nah, ini. Nah, kita menggunakan tes tajam penglihatan dengan menggunakan Snellen chart. Untuk penata laksanaannya gimana? Nah, jadi penataan laksana dari hipermetropia ini teman-teman ya. Nah, jadi ya, kita gunakan lensa speris yang positif dengan koreksi lensa speris yang terbesar ya. Oke. Nah, pada pasien tadi gimana? Untuk visus okular dextra, pilih yang mana? Speris 2 apa 2,25? Berarti 2,25. Untuk okular sinistra, pilih yang mana? Speris 2,25 atau 2,5? Berarti 2,5 ya. Nah, ini perbedaan teman-teman antara miopia sama hipermetropia. Dari bola matanya aja udah kelihatan ya teman-teman ya. Kalau miopia itu bola matanya terlalu panjang ya. Hipermetropia bola matanya terlalu pendek ya kan. Nah, kalau miopia itu bayangan jatuh di depan retina. Kalau hipermetropia bayangan jatuh di belakang retina ya kan. Nah, kalau miopia itu pembiasannya terlalu kuat, jadi bayangan jatuh di depan retina, sehingga harus dikurangi ya kan. Jangan kuat-kuat kali pembiasannya, harus dikurangi pembiasannya biar bayangan jatuh tepat di retina. Makanya dikasih lensa speris negatif ya. Nah, atau lensa yang cekung. Kalau hipermetropia pembiasannya itu terlalu lemah, makanya dia jatuh di belakang retina, jadi harus
ditambah pembiasannya ya, biar dia maju ke depan ya kan, biar jatuhnya pas di retina, makanya dikasih lensa yang positif ya, lensa yang plus gitu, atau lensa yang cembung ya. Nah, ini perbedaan antara miopia, hipermetropia, dan astigmatisme. Ketiga ini merupakan kelainan refraksi ya teman-teman ya. Jadi miopia itu nama lainnya rabun jauh. Hipermetropia itu rabun dekat ya. Kalau astigmatisme itu ya akibat kelengkungan kornea atau lensa yang tidak rata ya teman-teman ya. Miopia tadi udah kita bahas ya. Jadi sumbu bola matanya lebih panjang. Kalau hipermetropia itu lebih pendek ya bola matanya. Kalau astigmatisme itu lensa silindris ya teman-teman ya. Kemudian ya untuk miopia titik fokusnya jatuh di depan retina. Untuk hipermetropia titik fokus jatuh di belakang retina ya teman-teman ya. Untuk koreksi untuk miopia kita gunakan lensa speris yang negatif ya. Kalau untuk hipermetropia kita gunakan lensa speris yang positif ya. Untuk astigmatisme ya kita gunakan lensa silindris ya. Nah, untuk koreksi kalau miopia itu kalau minus kita gunakan kacamata dengan lensa yang terkecil ya. Minusnya ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada minus 1 sama 1,25 sama-sama 6/6 kita pilih yang mana? Yang minus 1 ya. Tapi kalau misalnya yang hipermetropia kebalikannya, kita cari lensa speris positif yang terbesar ya. Oke, jadi jawabannya adalah C ya teman-teman ya. Okular dextranya kita pilih yang speris positif 2,25, dengan okular sinisternya kita pilih yang speris positif 2,5. Oke, sekian dulu perjumpaan kita ya teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-teman subscribe channel kita di WNB UKDI, dan juga follow ya teman-teman ya Instagram kita di wnb.ukdi, dan kita juga ada Telegram teman-teman ya di WNB UKDI ya. Ada linknya di deskripsi kita di bawah. Kalau mau bahas soal UKM PPD bisa ya teman-teman ya, bisa join ke grup kita di Telegram. Oke, sampai jumpa lagi di slide berikutnya ya. Semoga bermanfaat. See you next time and thank you.